Minasan, spoiler lengkap chapter 1100 One Piece telah rilis dengan judul Terima Kasih Bonnie, di mana pada spoiler kali ini Kuma menyetujui 3 syarat yang diberikan oleh Saturnus untuk melanjutkan kesepakatannya dengan Vegapunk demi menyelamatkan Bonnie dari Severe Scale. Tapi sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh ya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi Minasan. Pada cover chapter 1100 One Piece, terlihat Usopp sedang melihat Sanji yang memotong sayuran. Usopp pun mengingat ketiga temannya di desa sirup, yaitu Ninjin, Pimen, dan Tamanegi. Spoiler pun dimulai di mana kita diperlihatkan Kizaru yang datang mengunjungi laboratorium Vegapunk. Ia dikawal oleh beberapa angkatan laut dan salah satunya adalah Drake ya Minasan. Kita pun dijelaskan jika Vegapunk baru saja pindah ke dalam gedung setelah terjadinya insiden di Punk Hazard, sehingga Vegapunk tidak menyadari jika ada mata-mata Denden Mushi di dalam laboratoriumnya. Kizaru pun membawa Denden Mushi milik Saturnus karena ia ingin bicara dengan Vegapunk. Lalu Saturnus pun mengatakan jika ia mengetahui bahwa Vegapunk sedang melakukan negosiasi secara ilegal dengan bajak laut. Namun karena Kuma akan menjadi wadah yang baik untuk kloningan, maka Saturnus akan mengizinkan kesepakatan tersebut. Tapi Saturnus mengajukan 3 syarat tambahan jika Vegapunk dan Kuma ingin kesepakatan mereka berjalan lancar. Yang pertama adalah Kuma harus menjadi Shichibukai untuk menggantikan salah satu Shichibukai yang telah dikalahkan oleh Portgas di Ace. Namun Shichibukai ini tidak disebutkan namanya ya Minasan. Yang kedua, Kuma harus menjadi senjata manusia dan bersiap menjalani operasi cyborg. Dan yang ketiga adalah pikiran Kuma harus dihapus setelah operasinya selesai. Mendengar itu, Vegapunk sangat marah karena menurut Vegapunk menghapus pikiran cyborg sama halnya dengan membunuh manusia. Tetapi Saturnus dengan tegas mengatakan bahwa kau tidak dalam posisi untuk berdebat denganku, ilmuwan kelautan. Buset dah, otoriter banget ya Minasan. Mendengar itu Kuma justru menangis bahagia karena akhirnya ia bisa menyelamatkan Bonnie. Vegapunk lalu menjelaskan jika operasi Bonnie akan memakan waktu 6 bulan lamanya. Setelah itu Bonnie harus istirahat setahun baru bisa keluar rumah. Sedangkan operasi Kuma membutuhkan waktu selama 2 tahun. Kemudian Saturnus mengatakan jika Bonnie akan menjadi sandera pemerintah dunia karena jika Bonnie sembuh, ada resiko Kuma bisa kabur bersamanya. Sehingga setelah operasi selama 6 bulan, maka Bonnie akan ditahan oleh pemerintah dunia selama 1 tahun. Bonnie tidak akan dilepaskan jika Vegapunk belum menghilangkan pikiran Kuma. Dan untuk mencegah mereka berdua melarikan diri, Kuma tidak diizinkan bertemu dengan Bonnie setelah operasi Bonnie selesai. Mendengar itu, Kuma pun menyetujui persyaratan Saturnus. Tetapi sebagai gantinya, Kuma meminta Saturnus agar mengirim Bonnie ke kerajaan Sorbet setelah operasi Bonnie selesai. Alasannya, supaya Bonnie tidak mengetahui kesepakatan yang dilakukannya dengan sang Gorosei Saturnus. Dan Saturnus pun setuju karena menurutnya dimanapun mereka berada itu sama saja di mata pemerintah dunia. Setelah kesepakatan tersebut, kita pun melihat Kuma, Bonnie, Vegapunk, dan Sentomaru yang menghabiskan waktu bersama-sama. Mereka tampak lebih akrab selama 6 bulan terakhir, bahkan Kizaru pun tampak sangat akrab dengan mereka semua. Kizaru bahkan ikut pesta pizza bersama Minasan. Setelah operasi Bonnie selesai selama 6 bulan tersebut, kita juga sudah melihat bahu Kuma yang telah berubah. Bonnie pun akhirnya dibawa kembali ke kerajaan Sorbet, di mana Connie dan yang lainnya menyambutnya. Terlihat Connie menggunakan topi putih yang digunakan Bonnie saat di Sabaody. Kemudian Bonnie kembali tinggal di gereja Kuma selama 1 tahun. Bonnie dirawat oleh tim medis dari pemerintah dunia dan pemimpin mereka adalah agen CP8 yang bernama Alpha. Kuma pun mengucapkan selamat tinggal kepada Bonnie, namun Bonnie hanya tertawa karena tahu jika ia tidak akan pernah lagi melihat Kuma. Kuma pun mengatakan bahwa terima kasih sudah dilahirkan Bonnie. Kita pun akhirnya melihat Kuma menjalankan tugasnya sebagai Shichibukai yang baru. Kita diperlihatkan reaksi dari beberapa orang yang mengetahui jika Kuma adalah Shichibukai. Mulai dari Dovi yang mengatakan bahwa Kuma si tiran, sepertinya kita punya penjahat lain di barisan depan.
Alvida pun mengatakan jika ukuran Kuma itu hampir sama dengan Shirohige. Kemudian bertanya pada Koby, siapa yang lebih kuat antara Kuma atau Alvida? Kita juga melihat Robin atau Miss All Sunday sedang bersama dengan Crocodile. Lalu bajak laut Whitebeard sedang membicarakan Kuma mulai dari Shirohige, Jinbe, Ace, Marco, dan Teach. Di tempat yang berbeda kita melihat Hancock dan Glorioso yang juga membahas Kuma. Begitupun dengan Moria yang berada di kastilnya. Dan terakhir adalah Dragon yang hanya terdiam. Setelah itu Kuma pun menulis surat kepada Bonnie dan mengatakan bahwa ia telah menjelajahi dunia. Ada banyak pulau yang bisa mereka kunjungi bersama suatu hari nanti. Wah, kok dada saya sesak ya baca spoiler lengkap ini? Kuma memiliki rentetan dendam yang panjang untuk para Tenryubito sampai terlalu banyak untuk disebutkan satu-satu. Tetapi demi Bonnie, apapun akan ia lakukan. Sungguh ketulusan hati level dewa ya. Di akhir spoiler kita pun melihat Luffy yang sedang dikejar harimau. Bersamaan dengan itu, Kuma pun tiba di desa Fushia. Kuma mendapatkan perintah dari pemerintah dunia, namun entah apa isi dari perintah tersebut minasan. Dan spoiler chapter 1100 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Kira-kira perintah apa yang diberikan pada Kuma di desa Fushia ya? Apakah ia sempat bertemu dengan Luffy? Ataukah Kuma sudah tahu jika Luffy adalah anak dari Dragon? Oh iya, minggu depan One Piece tidak libur. Oke deh minasan, kita tunggu saja chapter lengkapnya rilis besok ya. Dah.